Stefani dan Daniel mempersiapkan acara pada siang hari ini nampak dengan mantap. Pada waktu kita mempersiapkan bersama hari-hari kemarin di tempat ini, suasana yang sangat mencolok adalah dengan rileks Daniel dan Stefani mempersiapkan semuanya. Sekarang ini Daniel agak tegang, tetapi kemarin tidak. Waktu berjalan ke depan tadi juga dengan senyum-senyum. Bagi saya, ungkapan gembira ini amat penting karena Stefani dan Daniel mengawali peristiwa penting ini dengan hati penuh syukur, dengan hati penuh kegembiraan. Roh yang penuh syukur, roh yang penuh kegembiraan inilah yang perlu dibawa terus dalam perjalanan hidup yang panjang. Apapun nanti keadaannya, apapun yang dijumpai dalam keluarga, jangan sampai kegembiraan dan syukur ini hilang atau berkurang. Pokoknya kapanpun dan dimanapun hatinya mesti gembira dan penuh syukur. Itulah kekuatan istimewa orang berumah tangga. Sering saya merasa kurang nyaman dan ikut sedih kalau mempelai seluruh peristiwa cemberut, tidak mengungkapkan rasa bahagia. Padahal ini adalah hari penuh kasih, hari penuh kegembiraan. Terima kasih untuk hati yang penuh syukur dan penuh kegembiraan ini. Bagi saya pribadi, ini mengungkapkan Anda mantap memilih pasangan hidup, mantap menanggapi panggilan Tuhan. Dan dengan keyakinan itu, perjalanan panjang yang akan dijalani dengan langkah yang mantap pula. Satu dua pesan khususnya dari bacaan yang tadi kita dengarkan. Bacaan pertama berkisah mengenai penciptaan dunia, termasuk penciptaan manusia. Tetapi secara khusus, setelah diciptakan ciptaan-ciptaan lain, dikatakan bahwa tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dari semua ciptaan yang ada, setelah Adam diciptakan, tak satu pun ciptaan yang sepadan dengan Adam. Maka karena pertimbangan itu, diciptakanlah kemudian manusia baru yang bernama Hawa. Tentu dari maksudnya adalah dengan jelas, Hawa itu maksudnya adalah pribadi yang sepadan dengan Adam. Dan bersama-sama sebagai dua pribadi, mereka dipanggil untuk saling mengasihi. Maka kalau teks ini dibaca pada siang hari ini, mungkin bunyinya secara sederhana akan menjadi seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau Daniel itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Namanya Stefani. Ketika Daniel tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, diciptakanlah seorang perempuan, yaitu Stefani. Lalu dibawanya kepada Daniel itu. Berkatalah Allah kepada Daniel, inilah dia, tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu Daniel akan meninggalkan papa mamanya dan bersatu dengan Stefani istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya harap kitab suci yang sudah dipilih ini meneguhkan keputusan dan pengalaman yang selama ini sudah dialami oleh Daniel dan Stefani.
Stefani tidak dari mana-mana selain dari Tuhan yang ingin agar Daniel tidak sendirian. Ada pasangan yang semartabat yang akan seiring sejalan menanggapi panggilan Tuhan. Panggilan utama manusia adalah mengasihi pasangan hidup. Ada banyak ciptaan lain diberikan kepada manusia untuk tanda petik dikuasai. Tetapi bukan itu panggilan yang utama. Panggilan yang utama adalah mengasihi pasangan hidup, dan anugerah yang lain adalah menyempurnakan panggilan kasih ini. Maka pesan saya untuk Stefani dan Daniel, saya harap dari hari ini sampai kapanpun, yakinlah bahwa panggilan yang utama, anugerah yang utama adalah pasangan hidup dan keluarga Anda. Yang lain dianugerahkan untuk Stefani dan Daniel untuk menyempurnakan itu. Urutan ini tidak boleh diubah. Andai kata banyak anugerah lain yang istimewa, fungsinya satu, menyempurnakan kasih Stefani dan Daniel secara timbal balik. Maka kalau sedang banyak berkat, disyukuri berdua, tidak sendiri-sendiri. Kalau sedang ada tantangan dan kesulitan, dipikul bersama. Itulah makna sabda Tuhan yang Stefani dan Daniel pilih menyertai peristiwa ini. Sedangkan bacaan Injil itu berkisah tentang perintah untuk saling mengasihi. Injilnya singkat. Tetapi kalau Daniel membaca dan Stefani membaca, teks ini muncul setelah kisah perumpamaan pokok anggur dan ranting. Pesannya hanya satu, ranting hanya bisa hidup dan berbuah kalau nempel pada pokok anggur. Kasih Stefani dan Daniel hanya berbuah kalau Stefani dan Daniel dekat dengan Tuhan. Tanpa dekat dengan Tuhan, tidak akan berbuah banyak. Maka pesan saya, mewujudkan panggilan berkeluarga dan mewujudkan kasih, sumbernya satu, pada Tuhan Yesus sendiri. Maka pesan yang ketiga, jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup. Saya harap tidak hanya hari ini kita berjumpa. Suatu saat saya melihat Daniel dan Stefani mampir ke gereja katedral, berdoa mohon rahmat Tuhan. Saya sering bergembira, ibu bapak sebelum ke kantor banyak yang mampir ke katedral. Untuk apa? Untuk mohon berkat Tuhan, supaya hidupnya nempel pada pokok anggur. Sesibuk apapun, jangan pernah lupa Tuhan. Karena kalau lupa Tuhan, kata-kata dalam Injil akan menjadi kering dan tak pernah berbuah. Sebaliknya, pada waktu Stefani dan Daniel dekat pada Tuhan, buah kasih akan melimpah. Sekali lagi profesia, saya berdoa untuk Stefani dan Daniel, semoga berbahagia. Saya berdoa supaya kasih Anda berdua terus bertumbuh dengan saling berkorban. Tadi lagu antar bacaan sangat bagus, mencintai dan saling memaafkan satu sama lain terus menerus. Itulah kunci orang rumah tangga. Yang berikutnya, saya mohon berkat supaya dianugerahi berkat dan kesejahteraan. Dan yang tidak kalah penting, dianugerahi buah kasih anak-anak. Doakanlah ini terus dalam perjalanan rumah tanggamu. Pasti kesempurnaan dan kebahagiaan dianugerahkan kepada Stefani dan Daniel. Sekali lagi profesia turut bersyukur dan berbahagia. Amin.